Pemirsa, Capres Prabowo Subianto sudah berulang kali menjadi alumni debat Capres. Namun performanya dalam debat Capres perdana pekan ini dianggap kurang mumpuni. Prabowo disebut tidak fokus dengan tema debat saat mengajukan pertanyaan. Tidak sukses mengelola emosi di panggung dan mendulang sentimen negatif di media sosial. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Saling cecar dan saling bongkar, itulah yang terjadi dalam sesi tanya jawab antar kandidat saat 3 capres bertemu dalam forum debat. Pertanyaan capres nomor urut 2 cukup relevan, ditujukan kepada capres nomor urut 1. Namun isu yang ditanyakan dinilai tidak fokus pada tema yang telah ditentukan. Ternyata ada dari beberapa pertanyaan itu yang menyasar tema misal soal pengangguran, lapangan kerja, polusi begitu. Harusnya kan debat itu didalami di tema debat yang berikut atau debat yang berikut. Pekan ini masyarakat disajikan adu gagasan para pemimpin masa depan dalam edisi debat Capres Perdana. Debat pertama ini mengangkat isu perlindungan HAM, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, toleransi, dan pelayanan publik. Pakar gestur dan mikroekspresi, Monika Kumalasari menilai Capres nomor urut 1 cukup berhasil dalam menguasai emosi. Anies tampak tenang dan tidak menampilkan dinamika atau gejolak emosi saat debat. Sementara Capres Prabowo menunjukkan lonjakan emosi yang menjadi perhatian masyarakat. Monika menyebut, Prabowo juga beberapa kali terdengar berbicara dengan ton suara rendah, menunjukkan kemarahan yang ditahan. Sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo terlihat banyak menampilkan social smile untuk mengatasi situasi kebatinan. Pak Anies cukup tenang menguasai panggung dan ini memang merupakan baseline dari beliau. Debat Pilpres berperan penting untuk memberi kesempatan para capres menyampaikan rencana kerjanya. Para capres tidak boleh lupa, pasca debat, pemilih akan menilai performa capres dan menjadikannya tolak ukur dalam menentukan pilihan. Pemilih akan mulai menimbang-nimbang ya dari performa debat ini dan kemudian itu akan makin mendalam pertimbangan itu dengan debat kedua cawapres, debat ketiga capres kembali, debat keempat cawapres, dan pamungkas debat penutup. Forum debat dinilai dapat menjadi sarana menarik minat undecided atau swing voters. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan bahwa ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan pada pemilu 2024. Persentase ini tidak jauh berbeda dari angka masa mengambang pada pilihan terhadap capres yang mencapai 24,9%. Angka masa mengambang pada pilihan capres itu pun melonjak signifikan dari yang sebelumnya 15,4% pada Agustus 2023. Populasi undecided voters tak bisa diremehkan karena menjadi penentu pemilih. Kekuatan di debat ini bukan pada formulasinya, tapi pada kemampuan para calon presiden atau calon presiden itu mempergunakan media ini untuk betul-betul menguasainya gitu. Kalau performa mereka seperti yang terjadi pada malam ini, saya kira debat yang kedua juga tidak akan terlalu mengecewakan kita. Bahkan boleh jadi resmi, lebih menggairahkan karena ada faktor Gibran di dalamnya yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Seperti apa penampilannya di dalam debat. Debat perdana rupanya menguntungkan capres nomor urut 1. Pasca debat perdana capres, nama Anies Baswedan viral di media sosial. Lembaga analisis media sosial Drone Emprit menyatakan sentimen positif diraih Anies, sedangkan sentimen negatif paling banyak diraih Prabowo. Yang juga tidak boleh dilupakan para capres, jangan mengumbar janji karena masyarakat pasti akan menagih
bila yang bersangkutan terpilih nanti. Seperti Capres nomor urut 3 yang berjanji akan menyelesaikan undang-undang perampasan aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Padahal masyarakat belum lupa Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pada 29 Maret lalu terang-terangan tidak berani mengesahkan RUU perampasan aset tanpa perintah dari atas. Maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani.